Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan hasil pelatihan dengan judul Regular Course on CRME for Primary School Teachers yang diselenggarakan oleh Seameo Regional Center for Kitab in Mathematics pada tanggal 30 September sampai 13 Oktober 2021. Materi dan narasumber yang saya pelajari pada kesempatan kali itu adalah yang pertama RMI atau Mathematics Education, kemudian Mathematical Modeling, lalu ada Socio-Mathematical Norm, Practical Mathematics, Problem Solving, Joyful and Meaningful Learning, lalu STEM, HLT, Computational Thinking, Assessment in RMI, dan Digital Mathematics Environment. Berikut daftar narasumber yang membawakan materi-materi tersebut. Yang pertama akan saya bagikan ke teman-teman sekalian adalah mengenai mathematics modeling atau permodelan matematika. Permodelan matematika adalah bidang matematika yang berusaha untuk mempresentasikan dan menjelaskan sistem-sistem fisik atau masalah pada dunia nyata dalam pernyataan matematika, sehingga diperoleh pemahaman dari problem dunia nyata ini menjadi lebih cepat. Sederhananya, permodelan matematika ini merupakan usaha untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematis sehingga mudah untuk dipelajari dan dilakukan perhitungannya. Nah, bagaimana cara melakukan permodelan matematika? Yang pertama, data dari dunia nyata ini kita rumuskan dalam bentuk model. Kemudian dipecahkan menggunakan kesimpulan matematika. Lalu ditafsirkan. Nah, prediksi atau penjelasan yang telah jadi ini kita ujikan untuk permasalahan dari dunia nyata tersebut. Apabila hasil prediksi atau penjelasan ini kurang tepat, kita bisa memodifikasi hasilnya untuk kemudian diuji kembali. Yang pertama, mengenali dan menamai variabel bebas dan tak bebas, serta membuat asumsi-asumsi seperlunya untuk menyederhanakan. Ini di bagian merumuskan tadi. Ketika kita merumuskan ini untuk dijadikan model, yang pertama kita lakukan adalah mengenali dan menamai variabel bebas dan tak bebasnya. Yang kedua, menerapkan teori matematika yang telah diketahui pada model matematika yang telah dirumuskan guna mendapatkan kesimpulan matematikanya. Lalu yang ketiga adalah mengambil kesimpulan matematika tersebut dan menafsirkannya sebagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Keempat adalah menguji perkiraan terhadap data real. Jika perkiraan yang kita buat tadi tidak sebanding dengan kenyataan, maka model yang didapat tadi perlu diperhalus atau dirumuskan model yang baru. Langkah-langkah konstruksi permodelan matematika yang pertama, mengidentifikasi masalah yang menarik. Yang kedua, identifikasi variabel dan parameter yang berpengaruh. Lalu yang ketiga adalah menambahkan asumsi secukupnya jika diperlukan. Yang keempat, perumusan model matematika berdasar informasi yang tersedia. Kelima, kajian matematika terhadap model tersebut. Yang keenam adalah kesimpulan matematis. Yang keenam, interpretasinya. Lalu yang ketujuh adalah uji atau bandingkan dengan masalah nyatanya. Yang kedelapan, modifikasi model untuk disesuaikan dengan permasalahan yang nyata. Langsung saja akan saya berikan contoh dalam penggunaan model matematika sederhana, terutama untuk di sekolah dasar. Yang pertama, fenomena nyata yang diamati. Contoh soalnya adalah
3 tahun yang akan datang, 2 kali usia ayah adalah 4 tahun lebih muda dari 6 kali usia Ali. Lalu 8 tahun yang lalu, usia ayah itu 7 kali usia Ali. Maka berapakah usia ayah dan Ali saat ini? Kita identifikasi variabel dan parameter yang berpengaruh dulu. Misal, kita gunakan variabel X untuk umur ayah saat ini, dan Y untuk umur Ali saat ini. Kemudian, berdasarkan soal ini, 3 tahun yang akan datang, 2 kali usia ayah adalah 4 tahun. Berarti 3 tahun yang akan datang artinya umur ayah saat ini ditambah 3 tahun yang akan datang dikali 2 itu sama dengan 6 kali usia Ali. Karena 4 tahun lebih muda, kurangi 4. Kemudian pada kalimat matematika yang kedua, 8 tahun yang lalu, usia ayah berarti usia ayah dikurangi 8 tahun yang lalu sama dengan 7 kali usia dari Ali. Setelah mendapat 2 kalimat matematika ini, kita dapat menggunakan perhitungannya dengan persamaan seperti ini. Kita samakan pada variabel X-nya hingga menemukan bahwa 8Y sama dengan negatif 26. Y sama dengan negatif 26 per 8. Jadi hasilnya Y sama dengan negatif 4,25. Tapi kalau diinterpretasikan bahwa usia Ali saat ini adalah negatif 4,25 tahun, itu kira-kira mungkin tidak ya dalam fenomena nyata? Ternyata tidak mungkin ya, karena usia seseorang itu tidak mungkin negatif. Nah, kita perlu memodifikasi model matematikanya agar hasilnya ini lebih realistis. Yang pertama, kita bisa memodifikasi model seperti pada gambar ini. Untuk yang kalimat matematika yang pertama, kita lihat sebelumnya. Nah, jika pada kalimat pertama matematika 2X ditambah 3 sama dengan 6Y dikurangi 4, ini kita modifikasikan dengan kita tambahkan 3 di bagian sisi kanan sama dengan. Nah, di sini. Maka hasil yang didapat adalah X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1. Ini juga masih tidak masuk akal. Kita bisa modifikasi lagi. Modifikasi yang pertama masih kita pakai. Kemudian modifikasi yang kedua, kita tambahkan negatif 8 untuk sisi kanan pada kalimat matematika yang kedua. Maka hasil yang didapat adalah X sama dengan 43 dan Y sama dengan 13. Nah, ini baru masuk akal. Kita uji hasilnya. 3 tahun yang akan datang, maka usia ayah, jika usia ayah saat ini adalah 43 tahun, maka 3 tahun yang akan datang adalah 46 tahun. Kemudian usia Ali menjadi 16 tahun, karena usia saat ini adalah 13 tahun. Apakah 2 kali usia ayah adalah 4 tahun lebih muda dari 6 kali usia Ali? Setelah kita hitung ternyata, benar.
Kemudian pada kalimat yang kedua, 8 tahun yang lalu. Usia ayah 35 dan usia Ali 5 tahun. Apakah usia ayah adalah 7 kali usia Ali? 35 sama dengan 7 kali 5? Ya, maka masalahnya terselesaikan. Jadi usia Ali saat ini adalah 13 tahun dan ayahnya adalah 43 tahun. Intinya dari permodelan matematika ini adalah kita mencari permasalahan dari dunia nyata untuk diselesaikan menggunakan perumusan matematika. Perumusan tadi, kita kembali lagi, dengan menggunakan atau menamai masalah-masalah tersebut dengan variabel bebas dan tak bebas, kemudian kita terapkan teori matematikanya, lalu kita ambil kesimpulannya, dan kita uji terhadap data realnya. Jika mengalami hasil-hasil yang kurang real atau kurang sesuai dengan kenyataan, kita bisa memodifikasi modelnya sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian materi yang kedua adalah mengenai STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. STEM merupakan singkatan dari sebuah pendekatan pembelajaran interdisiplin antara sains atau pengetahuan alam, teknologi, engineering, dan matematik. Thorlaksson 2014 menyatakan bahwa pendekatan STEM merupakan pasangan yang serasi antara masalah yang terjadi di dunia nyata dan juga pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran dengan menggunakan STEM dapat berupaya memunculkan keterampilan dalam diri siswa, misalnya kemampuan menyelesaikan persoalan dan kemampuan melakukan penyelidikan. Keterampilan ini penting untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia. Hal-hal pokok terkait pembelajaran STEM, yang pertama, STEM ini harus berfokus pada isu atau masalah nyata. Jadi setiap pelajarannya ini harus kontekstual dulu. Yang kedua, STEM merupakan kegiatan bersifat inquiry, hands-on, dan open-ended. Kurtilas menyatakan bahwa pelajaran itu harus saintifik. Ini sesuai juga. Selanjutnya adalah STEM dikembangkan melalui proses perancangan rekayasa, engineering, desain, proses. Kemudian siswa senantiasa didorong untuk berkreasi, melakukan inovasi, dan terobosan. STEM menerapkan sains dan matematika secara kreatif, efektif, dan kontekstual. STEM memungkinkan jawaban jamak, maaf, bentar. Selanjutnya, saya ulangi, yang ketiga adalah STEM dikembangkan dari proses perancangan rekayasa, yakni engineering design proses, di mana siswa senantiasa didorong untuk berkreasi, melakukan inovasi, dan terobosan. Yang keempat, STEM menerapkan sains dan matematika secara kreatif, efektif, serta kontekstual. Selanjutnya yang kelima, STEM memungkinkan jawaban jamak dari siswa dan memperbaiki kegagalan sebagai bagian penting dari pembelajaran. Terakhir, STEM membangun kemampuan bekerja sama menurut Joly 2014 dalam Trianta 2018. STEM memiliki pola yang dikenal dengan istilah EDP atau Engineering Design Process atau proses mendesain sebuah karya atau mesin. EDP ini kemudian
memiliki banyak versi yang telah dirumuskan para ahli, namun secara umum EDP memiliki pola sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, rencana solusi. Yang ketiga, membuat dan mengembangkan model. Yang keempat, menggunakan modelnya. Yang kelima, mengevaluasi. Dan yang keenam adalah mengkomunikasikan dan merefleksi. Berikut bagian EDP yang dapat kita implementasikan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah define the problem, lalu plan solution, make a model, test the model, dan terakhir adalah reflect and redesign. Lalu bagaimana penerapan STEM di SD? Yang pertama, STEM dapat diimplementasikan dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning menggunakan STEM. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, reflection, yang kedua, research, yang ketiga, discovery, yang keempat, application, dan yang kelima, communication. Saya contohkan KD-IPA kelas 6, yakni 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dan 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Langkah pertama, reflection atau menentukan pertanyaan. Bersama siswa, guru menemukan manfaat mempelajari materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Lalu, menyajikan masalah nyata faktual terkait perkembangbiakan tumbuhan. Misalnya, peserta didik ini harus menemukan masalah spesifik tentang bagaimana langkah dalam mengatasi kepunahan tumbuhan di sekitar, atau bagaimana cara mereka dapat membudidayakan tumbuhan di sekitar lingkungan mereka. Langkah kedua adalah riset atau explore. Guru mendampingi peserta didik brainstorming atau mengumpulkan informasi secara bebas untuk menemukan solusi untuk menjawab pertanyaan mendasar yang sudah dirumuskan tadi. Jadi peserta didik ini memutuskan satu solusi untuk menjawab permasalahan. Misalnya dari permasalahan tadi, contoh satu solusi yang mereka pilih adalah dengan teknik vegetatif buatan. Yang ketiga adalah discovery atau desain perencanaan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi atau mendiskusikan tugas proyek yang akan dibuat dengan 1. Merumuskan tujuannya, 2. Menyusun langkah kerja, yang ketiga, membuat jadwal, yang keempat, identifikasi perlengkapan bahan dan sebagainya, dan yang kelima, menyusun anggaran dan sebagainya. Ini tentunya dengan pendampingan dan fasilitas guru. Langkah keenam adalah aplikasi. Guru dan peserta didik secara kolaboratif mempraktikkan perkembangbiakan vegetatif buatan mengacu perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Guru memfasilitasi dan mendampingi anak-anak. Peserta didik menguji coba alat atau produk atau proyek yang sudah dirangkaikan, kemudian di hasil akhirnya ini menyusun laporannya. Pada tahap communication atau evaluasi, kelompok hasil proyek telah uji coba sebelumnya. Nah, dalam presentasi ini dibuka kesempatan untuk diskusi kelas, lalu anak-anak dapat diminta untuk membuat rangkuman diskusi dengan mencatat kritik, masukan, atau pertanyaan serta tanggapan, kemudian meredesain atau mendesain kembali produk berdasarkan refleksi dan masukan. Jadi ada seperti semacam pembetulan seperti itu. Terima kasih. Semoga materi matematika modeling dan STEM yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman guru sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.